Ya, aku gak potong sih. Kalau aku ke depan tuh. Enggak, gak kepotong. Masa? Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Chit Chat You. Seperti biasa mengundang narasumber, orang-orang yang menginspirasi dan buat kalian termotivasi. Siapa tahu bisa ngasih solusi di setiap masalah kalian. Oke, di samping aku ini ada temen aku. Boleh dong kenalin nama, terus kegiatan sehari-harinya apa ke teman-teman. Oke deh, terima kasih Shell. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Pepen Mafrandana dan di sini kegiatan aku sehari-hari, pokoknya alhamdulillah semuanya sudah tercapai. Langsung ya di perkenalannya langsung kasih tahu semua sudah tercapai. Oke, Yeah. sebelumnya buat teman-teman seperti di judul dan thumbnail yang kamu lihat, ini kita akan membahas tentang spiritual. By the way, aku ketemu sama Pepen ini tuh dari Love Tration Kak Tresna nih, satu acara, satu event lah bahasanya. Halo Kak Tres, siapa tahu Kak Tres nonton. Hai. Katres, I love you so much. Love you. Aku tuh udah kenal dia tuh dari tahun 2022 dan akhirnya semesta membawa kita untuk bertemu lagi, ada project bareng. Iya, bener banget. For your information guys, ini kita lagi ada di satu project yang dimana Sheila juga can help me for my job lah gitu. Iya, makanya bajunya kalau kalian lihat Iya, lagi setelan kantor sekali. formal banget ya. Tanpa basa-basi ya, kita akan mulai ke videonya sekarang. Let's go Oke. start it. Oke teman-teman, sebelum aku masuk ke dalam pertanyaan, aku mau nanya kabar kamu gimana sekarang? Kabar aku baik, sangat bahagia dan penuh kebersyukuran. Nah, sehat ya? Sehat dong. By the way, sebelum kita masuk ke wawancara, thank you banget udah mampir ke channel aku. Dengan senang hati. Makasih udah membantu aku di sini. Dengan senang hati dong. Nah di sini aku pengen nanya nih sama Pepen, kamu tuh kalau ngomong-ngomong tentang kebangkitan spiritual, karena beberapa followers Instagram aku lagi pada mungkin mereka mengalami kebangkitan spiritual, tapi mereka nggak tahu kalau itu tuh kebangkitan spiritual. Jadi ujung-ujungnya followers aku tuh kayak, Kak aku capek hidup, Kak aku malas kayak gini, aku nggak guna, aku nggak optimis, aku kayak merasa pesimis. Nah kalau untuk kamu sendiri, sejak kapan sih mulai ngerasa kebangkitan spiritual itu dimulai gitu loh? Oke. Jadi di sini poinnya berarti spiritual awakening. Benar. Ya, spiritual awakening. Jadi teman-teman, pada waktu itu aku mengalami kebangkitan spiritual. Aku inget banget sampai sekarang. Itu tanggal 8 Agustus tahun 2022. Jadi aku baru tahu bahwasannya yang aku alami adalah kebangkitan spiritual atau spiritual awakening gitu. Pada tanggal itu. Itu tuh bener-bener videonya ada salah satu video dari Kak Tresnani yang dimana muncul ya, Shell ya, muncul pada tanggal itu tuh bener-bener lagi down banget, bener-bener lagi nggak ada semangat. Bahkan pada tanggal itu aku berusaha untuk mengakhiri hidup. Oh, kamu jadi ada rencana untuk mengakhiri hidup atau memang tiba-tiba udah mau mulai gini nih? Udah mempersiapkan. Oh my god, video apa yang muncul di beranda kamu sampai akhirnya kamu Oke. Jadi pada waktu itu aku ingat banget, aku lagi kondisi sedih banget. Di situ kan FYP TikTok ya. TikTok. TikTok tuh isinya sedih, semua galau, semua bener-bener galau banget. Makin ngedown lah kita. Iya ngeliat gitu, kayak kayak gituan. intinya aku udah nggak ada semangat deh, gitu udah nggak ada semangat. Terus tiba-tiba muncul satu video, stop, jangan di scroll. Kalau kamu mengalami A sampai Z yang di video itu, aku dengerin tuh. Apalagi waktu itu lagi full moon. Oh iya, aku tahu ada full moon. Lagi full moon banget. Emosi Kamu memuncak. iya, emosi memuncak lagi full moon. Kalau kamu memang tidak percaya, coba kamu sekarang siapin selembar kertas sama pulpen. Kamu tulis semua keberharapan kamu, terus habis itu kamu lipat, kamu simpan. Kamu ternyata gitu awalnya. Iya, awalnya tuh di situ. Aku tidak tahu tentang dunia spiritual. Aku tidak tahu law of attraction, aku tidak tahu law of assumption, and anything, aku nggak tahu itu pada waktu itu ya. Oke, kamu kan buka FYP TikTok terus tiba-tiba muncul video Kak Tresnani yang bikin hati kamu tergerak gitu. Nah, maksudnya boleh tahu nggak apa yang terjadi sama hidup kamu sampai akhirnya kamu tuh mulai belajar spiritual? Ternyata apa yang aku alami pada umur 23 ke bawah, itu aku sedang mengalami spiritual awakening. Dan aku tidak tahu pada waktu itu namanya spiritual awakening. Kalau teman-teman sadar, bahasa kita tuh namanya depresi. Iya, Gitu. kayak gitu. Aku penuh dengan ketertekanan dalam hidup. Mulai dari family, study, sampai friendship. And organize, my organize itu benar-benar kayak mengalami ketertekanan banget. Itu yang ngebuat aku kayak,
gitu lah. Hancur gitu ya semuanya ya. Masalah keluarga, teman, cinta juga Iya, gitu. iya. Semuanya. Itu sih memang tahap-tahapan momen kita kayak aduh nggak ada harapan gitu ya. Oh ya, sampai aku nelpon mama aku. Mama aku kayak minta maaf sama mama pada sebelum tanggal 8 Agustus kayak say sorry kalau misalkan Mas udah ngebuat kecewa mama gitu, kayak Mas udah buat mama nangis, buat mama kecewa. Maaf Mas nggak bisa ngelanjutin studi Mas nih gitu. Oh my Terus God. nelpon papa juga sambil nangis-nangis gitu, akhirnya papa disitu beri kekuatan, Mas. Tuhan tuh bersama kita gitu. Tapi aku tetap denial bahwasanya enggak, Mas sudah capek, Pak gitu. Sebenarnya mereka tidak tahu bahwasanya aku nelpon itu untuk mengakhiri hidup aku. Video Kak Tresnani akhirnya kamu nggak jadi ya? Nggak jadi. Aduh gila itu momen-momen. Jadi gini teman-teman yang nggak tahu spiritual awakening tuh sebenarnya mirip-mirip depresi gitu loh, kayak hilang harapan. Cuma yang dialami sama Pepen ini spiritual awakening ketika mereka merasa down tapi ada keinginan untuk memperbaiki diri, ada keinginan untuk kayak oh oke, masih ada harapan. Tapi bedanya kalau orang depresi mereka ngedown kayak oh ya udah nggak ada harapan hidupnya kayak gitu. Boleh tau nggak sih itu kamu mengalami itu berapa tahun? Waduh, kalau dibilang berapa tahun, sejak aku SD kali ya. Sejak lama banget sejak SD. Karena pada waktu itu kan ada sebuah keretakan rumah tangga. Oh, broken home. Ya, gitu. Tapi aku tetap menjalani kehidupan aku sampai aku kuliah. Tapi orang-orang taunya aku to be happy, cheerful, Anak baik-baik yang aja. ceria aja ya kayak gitu. Tapi sebenarnya aku tidak bisa mengeluapkan kesedihanku di hadapan mereka. Tapi titik tertingginya ketika aku tidak bisa menyelesaikan masa kuliah aku. Itu ya, karena gini, sebenarnya tidak baik memendam emosi. Itu nggak baik banget teman-teman. Jadi ya cobalah cari teman cerita atau ya pintar-pintar untuk meluapkan emosi sih. Agak susah ya ngejelasin di sini. Kan akhirnya kamu tuh mulai pengen belajar nih spiritual apa sih. Jadi kamu merasa hidup nih ada harapan ya gitu. Nah, kamu mulai praktik itu nggak apa kayak law of attraction. Nah, pada waktu itu aku belum tahu yang namanya hukum alam semesta. Bener-bener nol banget aku tahu yang namanya law of attraction ya. Jadi setelah tanggal 8 Agustus tahun 2022, akhirnya aku mengikuti apa sih yang namanya hukum alam semesta. Hukum Ternyata hukum alam semesta itu dari aku kecil itu sudah aku lakukan. Oh, contohnya kalau boleh tahu? Contohnya, dulu tuh aku pengen banget masuk TV. Oh. Iya, dulu tuh aku pengen banget jadi artis dulu. Oh, oke. Tapi aku tidak didukung sama orang tuaku. Ketinggian mimpinya gitu. Bukan itu, karena dari keluarga papa polisi, pelaut, kayak gitu. Jadi kayak agak nggak nyambung nih gitu jalannya. Nggak nyambung jalannya gitu. Jadi nggak disupport gitu. Kamu ngapain sih jadi artis gitu? Emang jadi artis itu bisa A sampai Z gitu. Lebih baik kamu jadi polisi aja atau ikutin tuh kakekmu jadi seorang pelaut gitu. Tapi bertolak belakang dengan apa yang aku inginkan. Tetapi di pikiranku enggak, gue bisa masuk TV gitu. Sama loh, aku juga kayak gitu. Kayak ya aku punya kemampuan dan bakat dan aku percaya itu. Dan benar kejadian aku pernah masuk TV guys gitu kan. Nah, kalau boleh tahu TV apa sih waktu itu kamu? The first itu aku di Trans TV deh, Trans TV. Acara apa itu kamu? Dulu itu zamannya You Keep Smile. Kamu udah di situ? Iya, pada tahun 2013 pada waktu itu. Wah, aku nggak tahu sih, nanti coba aku cari di YouTube ya. Ada. Cuplikannya ting. Bentar, iklan dulu ya. Di sini aku udah punya ebook pertama judulnya How to Elevate Your Life. Buku ini membahas dan mengajarkan kamu bagaimana caranya mengembangkan diri. Aku harap buku ini jadi pegangan kuat untuk kamu yang lagi kehilangan arah. Dah langsung aja order, harganya di bawah 100.000. Kamu bisa cek linknya di bio aku. Iya, itu ada aku nyanyi bareng Soima, bareng Mae, aku nyanyi, terus ada Cesar juga, dilihatin banyak orang. Oh my god. The first aku masuk stasiun televisi. Ternyata artis lama guys. Pada waktu itu. Oke. Terus setelah itu dari Trans TV aku
ke RCTI. RCTI acara. Dahsyat, aku ingat banget itu namanya Fantastic programnya. Wah, kayaknya harus searching deh aku. Iya, terus juga setelah itu lari ke Facebooker. Facebooker. Ih, aku suka nonton itu. Iya, dulu Facebooker gitu. Facebooker aku akhirnya bisa masuk TV juga di Facebooker walaupun tidak sebagai artis yang benar-benar artis ya Iya. gitu. Terus juga di Net TV juga pernah. Banyak berarti ya dia. Iya, walaupun sebagai ekstras gitu, bukan sebagai pemeran atau pemain utama. Oke loh itu. Tapi setidaknya apa yang aku pikirkan terjadi, guys. Kalau boleh tahu, gimana sih cara kamu praktek loanya itu? Apakah pakai metode menulis atau dibayangin di kepala gitu? Oke, pada zaman itu aku tidak tahu bahwasanya yang aku sedang jalankan adalah hukum tarik-menarik atau law of attraction yang sekarang dikenal LOA ya, Iya, gitu LOA, ya. singkatan. Pada waktu itu aku nggak tahu. Tetapi ketika aku sudah tahu hukum alam semesta ini, yang aku lakukan adalah 4 cara. Oh, apa tuh? Ya, yang pertama, tara. Oh, Katres, look at this. Ya, aku scripting. Iya, Ya, scripting. sebelum aku punya buku yang membawa keberuntungan dalam hidupku ini, FYI guys, buku ini semua yang aku catat itu sudah menjadi kenyataan. Boleh nggak ada satu contoh? Ya satu aja, kamu kan nggak perlu ngasih tahu ke temennya. Satu contoh yang udah kejadian apa? Boleh nggak ditunjukin? Boleh? Ayo coba, atau kamu sebut aja di sini nggak Oke, aku sebut ya. Jadi nih, aku tuh bener-bener nulis semua dari awal sampai akhir. Oh my god, ih tulisannya Tuh. rapi ya. Ih, aku malu di tulisan aku nggak serapi itu. Aku scripting, setiap hari aku scripting guys. Aku meyakini dan aku lempar ke alam semesta gitu. Nah, salah satunya ya, Iya. aku bisa kerja di perusahaan yang benar-benar mendukung keberkembangan pribadi aku di sini. Dan perusahaannya ini sekarang. Iya, salah satu perusahaan brand lampu yang keren banget dan buatan Indonesia. Itu kamu berapa lama sih manifestnya akhirnya bisa masuk? Aku manifestnya cukup 1 bulan. Cepet loh guys. Emang udah jalan. Aku 1 bulan scripting. Aku tulis segini. Terima kasih ya Allah dan alam semesta. Aku bahagia dan senang sekali. Akhirnya aku sekarang sudah kerja di perusahaan yang dapat menerima keberkembangan pribadi aku dan juga tempat kerjanya support dengan kehadiran aku di sana. Nih gila, akhirnya kamu attract orang-orang yang support kamu ya di kerjaan ini. Bukan cuma orang-orang yang support aku, tapi orang-orang yang bervalue. Nah kan ngomong-ngomong kerjaan nih, kamu kan udah di dream job ya Iya. rasanya. Pernah nggak sih ngalami kayak lika-liku kerja belok sini kok kayaknya nggak cocok gitu? Pernah. Di mana kau lihat? Jadi pada waktu itu aku ngelamar di salah satu stasiun TV juga. Cuman pada waktu itu kondisinya aku lagi-lagi mengalami kebangkitan spiritual. Itu makin mendalam lagi. Oh iya, awakening-nya. itu benar-benar bukan cuma diri aku yang merasakan, tetapi dari kita kan zaman sosial media ya, gitu. Nah di sosial media itu aku mendapat sebuah cobaan dari Allah gitu, yang dimana itu juga sebuah pembelajaran baik dan berharga untuk hidup aku gitu ya. Dan itu benar-benar gara-gara hal itu aku selesai dari pekerjaan itu. Gara-gara itu akhirnya kamu dipecat atau Bahasa kasarnya bahasa kasarnya dipecat? bukan dipecat, tapi lebih tepatnya dienyahkan. Oh my god, sakit banget sih. Iya. Kamu Dan kerja di aku situ? kalau ingat itu benar-benar kayak ternyata ada ya orang sejahat itu. Aku mikir gitu. Oh my god. Tapi aku ikhlas. Iya, kalau begitu kayaknya kamu pernah ada kasus yang viral itu. Pernah. Masih itu ada. aku kan nggak ngikutin banget ya karena belum begitu deket sama dia soalnya. Iya, masih Kenapa ada. kamu diapain sama mereka? Pada waktu itu ada oknum yang dimana aku mengakui bahwasannya di situ aku ada sebuah kesalahan, tetapi mereka itu pada intinya apa ya? Aku kalau ingat itu membuatku Ya, it's okay. gitu. Nah, pokoknya nganggep kamu tuh jahat gitu. ya, Difitnah maksudnya. iya. Oh. Gitu. Tapi ada sebuah kesalahan yang aku perbuat juga gitu. Akhirnya aku sadar bahwasanya oh ternyata aku salah ya. Iya. Oh ternyata aku harus introspeksi diri ya gitu. Tetapi dari situ juga aku mendapatkan banyak pembelajaran yang dimana aku dijauhkan dari orang-orang yang vibrasi atau frekuensinya sudah tidak sama lagi dengan aku. Tapi bersyukur banget sih kayaknya. Aduh, udah selesai ujian Sangat dari bersyukur, sana ya. sangat bersyukur aku. Di akhirnya gitu. Kan udah nih kayak jatuh bangunnya, udah kamu rasain. Boleh gak sih kasih tahu keberhasilan Loa yang paling luar biasa apa? Ada keberhasilan Loa. Kayak maksudnya ini tuh mustahil sebenarnya, tapi kejadian loh gitu. Iya. Yang nggak pernah kamu lupain apa tuh? Yang nggak pernah aku lupain, aku kehilangan teman-teman yang aku cintai.
Oh, bukan, maksudnya keberhasilan. Iya benar, ini menurut aku sebuah keberhasilan. Keberhasilan? Iya. Oh, gimana maksudnya? Aku Jadi nggak ngerti. pada waktu itu aku nulis di buku ini. Terima kasih ya Allah dan alam semesta. Oke. Sekarang akhirnya aku dijauhkan dengan orang-orang yang tidak baik. Oh. Gitu, yang ibaratnya orang-orang yang tidak berkenan dalam hidup aku gitu. Dengan sekejap mereka hilang. Langsung ya? Berapa lama tuh? Itu 7 hari. Gila, aku speechless loh ngedenger cerita dia. Iya, 7 hari semua orang ninggalin aku. No, termasuk dia, no. Enggak, tapi dia sekarang udah balik lagi. Dia sudah tahu kebenarannya. Oh, tapi Iya. serius, Kak Bagas? Oh, enggak. Enggak, tapi dia nggak ninggalin. Cuman pada waktu itu dengan adanya hal itu, dia sedikit bukan menjauhi, lebih ke tepatnya dia membantuku tapi bawa tanah. Oke. Gitu. Oke, konsepnya gitu. Ajaib banget, bener-bener scripting tuh ajaib banget. Kita Oke. disatukan dengan orang-orang yang satu vibrasi. Dan kita dijauhkan juga sama orang-orang yang tidak satu frekuensi sama kita. Wah, itu sih memang kadang apa ya, ngerasa nggak sih misalkan kamu punya temen yang toksik nih, tapi kayak kamu tuh mungkin masih butuh dia gitu loh, kayak oh mungkin ada kerjaan, ada ini, kayak aku dulu waktu kuliah, apakah pikiran aku yang jelek atau asumsi aku yang jelek tentang orang ini, kenapa aku selalu kayak mau emosi gitu loh. Kalau ngobrol sama dia kayaknya bawaannya deg gitu loh. Iya. Kayak pernah gak sih kamu ngerasa dia ngechat nih ya, Shell, baru gitu, deg, aku males banget gitu. Sampai di posisi ya Tuhan, ini apakah otak aku yang jahat banget ya, tapi ternyata memang energi nggak bisa dibohongin Iya, gitu. energi never lies, guys. Gimana ya maksudnya, ternyata dia di semester 1 dan 2 waktu kuliah itu dijauhin sama temen-temennya. Jadi dia udah nggak punya temen, dan semester 3 aku yang deketin dia, kirain ini orang emang gak ada temen, aku temenin gitu. Iya. Ternyata wah gila, emang toxic gitu loh. Maksudnya dia nggak menghargai lawan bicara, ngomong asal ceplas-ceplos gitu, tapi ya bikin orang gak nyaman lah, semua orang juga kayak gak nyaman. Jadi maksud aku, oh nih orang kayaknya baik ya gini, tapi coba deh dirasain dari diri sendiri dulu gitu loh. Mungkin menurut teman kalian itu baik, tapi menurut kamu tuh nggak baik. Ya, Gitu. setuju banget. Jadi aku boleh sambung yang tadi dulu. Boleh. Jadi honestly, untuk perasaanku sekarang dengan hal yang tadi, aku benar-benar sudah ikhlas. Aku sudah maafkan semua hal yang sudah terjadi. Jadi bagiku, hal yang sudah terjadi di hidupku itu adalah sebuah pembelajaran yang berharga. Iya banget sih. Bukan cuma untuk aku, tapi untuk mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Untuk mereka-mereka yang terlibat di dalamnya, kalau mereka punya pemikiran yang baik dan waras, pasti mereka juga mengambil hikmah positifnya. Hikmah positif, Gitu. benar-benar. Tapi bagi mereka yang bervibrasi rendah, mereka bakal terus menggunjing, bahkan mengeluarkan kata-kata atau pemikiran dari hati mereka yang tidak baik juga. Iya. Gitu. Itu. Kan kamu udah bilang kamu ikhlas akhirnya Ikhlas. ya, memaafkan. Karena pembelajaran paling berat tuh memaafkan, tau. Aku kasih tahu ya ke teman-teman yang nonton di sini, pembelajaran paling susah dalam hidup tuh memaafkan sebenarnya. Bener. Tapi kamu gimana sih kalau boleh tahu cara memaafkan mereka gitu loh? Oke, selain scripting, aku melakukan sebuah meditasi. Nah, meditasi adalah obat paling ampuh kalau untuk aku ya. Iya, aku setiap malam itu melakukan meditasi. Bahkan tadi malam pun aku melakukan meditasi. Meditasi, kamu Iya. tetap meditasi maafin mereka gitu setiap harinya? Aku tuh sebelum tidur itu aku setel musik penenang gitu, penenang tidur, nyetel musik kesukaanku yang tenang, yang be quiet gitu kan. Dan banyak juga sih di YouTube juga. Tetapi pada waktu itu aku masih dituntun dengan kata-kata para motivator gitu. Yang ada kata-katanya gitu. Aku tahu itu. Ya, tetapi sekarang aku sudah tidak dituntun, tetapi aku yang menuntun pikiran dan hatiku. Iya benar. Gitu. Jadi aku berbicara dengan diriku gini, sebelum aku tidur, terima kasih ya Allah dan alam semesta. Terima kasih atas hari ini, banyak sekali kebahagiaan yang aku dapatkan. Terima kasih atas segala nikmat dan rezeki yang Engkau berikan. Dan terima kasih dengan segala kebahagiaan yang Engkau limpahkan. Terima kasih juga sudah mendatangkan orang-orang baik ke dalam hidupku. Dan terima kasih juga atas semua kebahagiaan serta nikmat yang Engkau beri kepadaku. Nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat segalanya. Serta, ini aku ngomong sama diriku. Serta untuk diriku, maafkan orang-orang yang hari ini menyakiti hatimu. Aku ngomong gitu. Bagus. Aku ngomong maafkan, aku tarik nafas, buang secara perlahan. Aku kayak gitu. Karena bagiku tidur itu adalah subconsciousness ya, Iya. alam bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar. Ya kan? Yang ini. Ada loh orang yang tidur dalam keadaan kesal. Ketika kita bangun, kesal itu masih ada. Masih kesal, benar. Ya, itu Jadi
Maaf dipotong. Oh nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman, kalau percaya atau enggak ya, 20 menit pertama setelah bangun tidur atau kamu menjelang mau tidur nih, Iya. ngantuk-ngantuk, itu pikiran bawah sadar kamu sudah mulai kayak terbuka lah. Benar banget. Jadi aku apapun setuju. yang kamu tonton sebelum tidur, apapun yang kamu lihat, misal tiba-tiba diputusin Iya. pacar, nangis, kebawa mimpi, Betul. gitu, jadinya Iya. apa sedih. Benar banget. Makanya aku tuh benar-benar menyarankan untuk semua orang jangan pernah langsung cek HP kalau bangun tidur. Iya, aku tidak melakukan itu sih. Aku juga. Iya, jadi benar-benar itu yang aku lakukan adalah meditasi. Jadi aku mengeluarkan energi-energi negatif dalam diriku, Itu benar banget. di hatiku. Jadi ketika aku bangun tidur, aku dalam keadaan seperti terlahir kembali. Benar. Jadi ketika aku jalan ke kantor dan aku masuk kantor, aku sudah happy lagi. Good morning, halo semuanya. Aku kayak gitu. Iya. Hai, semangat ya hari ini ya, semangat Ada ya, gitu. Kayak semangat ya hari ini ya, gitu. Jadi aku melakukan sebuah yang namanya afirmasi. Iya, afirmasi. Iya, jadi Masuk aja nggak apa-apa. sebuah yang namanya afirmasi. Lanjut aja Nah, nggak aku pernah nih di posisi itu. Jadi waktu itu belum begitu praktek law of attraction lah. Nah, pas bangun tidur itu aku langsung ngecek HP. Aku buka TikTok. Di saat itu video aku viral kan. Oh, Banyak iya? banget komen-komen. Ya ada haters bilang muka aku kayak pembantu katanya. Tiba-tiba bayangin deh kamu, aku baru bangun tidur terus ngecek head comment kayak gitu. Langsung bad mood seharian. Head comment itu tuh langsung terbayang-bayang di pikiran aku gitu sambil aku nyapu, sambil apa kayak nyesel banget aku main HP. Jadi memang subconscious mind itu emang selalu bekerja teman-teman sebelum tidur, bangun tidur. Jadi apapun yang sebelum tidur itu jangan nonton HP, jangan main sosmed, bikin kita jadi susah tidur juga sebenarnya. Benar. Banyak orang yang bilang kayak gimana sih cara tidur cepet? Kok aku susah tidur ya? Ya makanya jangan main HP. Iya, betul. Relax your mind, bisa meditasi Iya. gitu. Di meditasi, nah selain meditasi juga Shell, aku itu affirmation. Affirmation positif. Iya, aku affirmation ke diriku. Contoh ya, kalau di kerjaan aku sendiri ya, aku itu kan bertanggung jawab juga di salah satu online ya. Oke. Ya, di situ sebelum aku masuk gitu, sebelum tim aku yang baru memang itu agak kok sulit sekali ya untuk mencapai target gitu. Tapi aku afirmasi diriku dan gitu, dan tim-timku juga nih, Iya. ada mereka tuh. Mereka keren-keren banget, ada mereka lah yang di sini. Iya. Dan pada akhirnya alhamdulillah tercapai. Karena kekuatan dari diri kita untuk orang lain itu satu vibrasi. Iya, karena gimana ya, low vibration dan high vibration itu susah banget. Susah banget Iya, gitu. Dan alhamdulillah aku punya tim yang keren-keren banget, yang dimana kita as a team, not individual guys. Jadi kalau kerja tim itu kita harus satu frekuensi, iya dong. Bukan sirik-sirikan ya guys. Yes, betul. Jadi kita saling semangatin. Misal gini, semangat Shell hari ini Shell. Ya, kita kayak gitu. Oh gitu. Iya. Balik lagi, energi itu nggak bisa dibohongin. Energi guys. never lies, guys. Nah, tadi kan cerita kamu itu pokoknya lika-liku lah dari SD sampai kamu mau mengakhiri hidup gitu. Ada nggak sih pesan buat teman-teman yang misalkan udah nggak ada harapan, ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan? Ada. Apa? Boleh dong kasih tahu. Jadi buat teman-teman yang berusaha untuk mengakhiri hidup, pesan aku adalah stop. Masih banyak banget nikmat Tuhan yang bakal bisa kamu nikmati. Sayangi diri kamu, coba kilas balik lagi pencapaian kamu yang sudah kamu lakukan. Bahkan ketika kamu masih bisa bernafas di titik sekarang, kamu itu hebat. Kamu sudah bisa berjuang dan bertahan dalam keadaan kamu yang sekarang. Kayak gitu. Sama satu hal deh, aku pengen kasih tahu. Nggak tahu ini kamu familiar nggak sih sama ini? Jadi ini rada horor ya, rada mistis ya. Jadi kenapa ada makhluk-makhluk yang gentayangan masih di bumi nggak bisa nyebrang? Karena mereka punya aura dendam, karena mereka masih punya negatif. Setuju. Jadi kenapa? Itu juga ada kok dalam ajaran agama. Iya, semua agama ada seharusnya sih. Jadi Iya. buat temen-temen yang ada dendam sama orang, lagi kesel sama orang, cepet dirilis hari ini. Karena kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Ya, saran aku sebelum tidur itu maafkan orang-orang yang menyakiti Iya. hatimu hari ini gitu. Karena dalam keadaan kita mau tidur, kita nggak ada yang tahu kita bakal bangun lagi atau enggak. Kayak gitu. Iya, makanya aku tuh sangat disayangkan. Apalagi kan aku suka nontonin kayak Sarah Wijayanto, jurnalis iya, gitu. Jadi iya, kayak iya. makhluk-makhluk yang kayak masih berantakan. Aku pengen dia celaka ini, padahal posisi dia udah jadi hantu gitu loh. Iya, Maksudnya gimana lu mau balas dendam? Iya. Itu susah gitu loh, bakal nyangkut. Jadi agak ini juga sih. Jadi kalau kalian ada dendam, coba inget satu kata ini, kematian. Ini jujur aja ya, inget kematian. Kamu kalau mau tenang hidupnya, jiwanya gitu, Iya, benar, jiwa. maafin orang, maafin orang. diri sendiri Maafin gitu. diri sendiri. Setuju. Apa ya, maksudnya ya hidup ini penuh dengan ujian. Kalau kalian hidupnya flat-flat aja,
bukan hidup namanya menurut aku gitu loh. Setuju guys. Pasti ada aja gitu loh pembelajarannya. Aku aja meditasi buat maafin orang selama setahun lebih gitu loh. Setiap hari pengen kayak nangis mulu. Gitu. Sampai di satu titik aku tuh udah nggak nangis lagi gitu loh. Aku juga lupa sih aku terakhir nangis kapan. Karena menurutku kalau kita sedih yang berlarut, kita akan menarik kesedihan terus. Gitu. Tapi kalau kita happiness, cheerful, kita akan menarik kebahagiaan terus. Karena energi never lies guys nih. Orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah itu energi kita. Gitu loh. Kalau misalkan dalam hati kita terkenalnya inner beauty ya. Inner beauty ya. Kalau inner beauty kita good, kita nggak punya rasa sirik, dendam, dengki sama orang lain, itu Tuhan bakal mempertemukan kita sama orang-orang yang bervalue juga gitu. Ya kayak contoh aku sama dia lah. Amin. Wah, amin. Terima kasih, Cel. Ya, aku pun bisa di titik yang sekarang karena sebuah pembelajaran hidup sih. Gitu. Kalau aku tidak punya pembelajaran hidup, aku tidak bisa di titik yang sekarang. Nih, buktinya tuh, ada lagi yang muncul. Iya, dia gitu. Ya, jadi yang tadi aku ceritain tuh ada lagi yang muncul gitu. Tapi alhamdulillah, gimana? Keren nggak? Ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pesan dari video ini ya. Oh ya, thank you Pepen. Wait, aku juga punya satu lagi. Oh boleh. Jadi saran aku buat teman-teman harus punya moto hidup. Karena bagiku moto hidup adalah prinsip hidup. Setuju? Ya, aku punya moto hidup yang dimana membuat aku bisa bertahan nanti sampai akhir hayat aku ya. Itu nggak bakal berubah moto hidupku. Karena moto hidup adalah doa. Kamu tahu nggak moto hidupku apa? Apa? Boleh aku kasih tahu? Iya, kalau kamu mengizinkan. Mengizinkan kok. Oke. Jadi moto hidupku adalah manusia berkepribadian sanguin yang bermental baja, selalu menebarkan aura positif dan mempunyai semangat yang tiada terbatas, serta selalu bersinar dimanapun aku berada. Oh, keren. Kalau aku aku tuh pengennya jadi orang yang bermanfaat buat orang gitu loh. Itu jelas. Kalau kebermanfaatan dalam hidup itu adalah misi hidupku. Kalau visi hidupku adalah menjadi orang yang berguna. Iya, berguna, bermanfaat, dan multi talenta juga sih. Iya, benar banget sih. Oh ya, buat teman-teman semua pokoknya yang belum tahu hukum alam semesta itu ada di ajaran semua agama. Iya. Dan juga hukum tarik menarik itu nyata. Apa yang kamu pikirkan adalah doa, apa yang kamu ucapkan adalah doa, apa yang kamu dengarkan adalah doa, dan yang terpenting apa yang kamu rasakan adalah doa. Sama satu lagi deh, misal nih kalau kamu pengen mewujudkan sesuatu, aku pengen es krim gitu. Cuma mikir, pengen es krim. Kok nggak dapet sih es krimnya? Ya dia nggak dirasain. Coba misal pengen es krim apa yang spesifik, strawberry, ada mesesnya. Kamu rasain rasa strawberry sama mesesnya. Tiba-tiba ada orang yang beliin kamu es krim. Sering banget aku kejadian kayak gitu. Iya. Karena itu. Walaupun kita belum mendapatkannya juga. Dan pasti setiap apa yang kita dapatkan itu ada sebuah pesan. Benar. Dan Tuhan tidak memberikan kita sebuah apa yang kita tidak mau dapatkan, itu juga ada pesan. Gitu ya. Everything happens for a reason. Yes, benar. Ada alasannya guys kalau sesuatu yang kalian inginkan nggak terjadi. Gitu. Benar banget. Dan Tuhan mempertemukan kita di sini pasti juga ada alasan untuk memberikan energi positif untuk teman-teman yang aku aja susah ngajak dia collab dari kemarin, akhirnya ketemunya di sini. Iya, karena ternyata. Thanks loh Sel udah nunggu aku pulang dari luar kota juga. Iya, thank you juga loh. Oke deh, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Thank you sekali lagi Pepen yang udah hadir di video ini. Boleh dipromosin sosial media atau kamu punya bisnis atau apa? Nggak usah. Oh, nggak usah. Yaudah, biar teman-teman pada tahu dengan sendirinya aja. Yaudah, thank you so much for watching. Order ebook aku, follow my social media, and see you on my next video. Bye bye. Semangat terus buat Cela. Lu. Thumbnailnya apa ya? Kita buat aku screenshot nih. Iya.